Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat terbatas di perdagangan Kamis di tengah sikap The Fed yang menunjukkan wait and see terkait dengan perkembangan suku bunga. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Kamis yang tadi, rupiah menguat di 0,16% di level 16.210 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday pemirsa, rupiah sempat menguat ke level 16.183 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka menguat tipis di 0,03% di level 16.235 per dolar Amerika di perdagangan Kamis pagi tadi. Rupiah menguat di tengah indeks dolar Amerika di Kamis pagi melemah di 0,22% di angka 97,33. Selain itu, rupiah dibayangi risalah pertemuan FOMC 17 hingga 18 Juni yang dirilis pada Rabu waktu setempat yang menunjukkan pengambil kebijakan sebagian besar masih mengambil posisi wait and see untuk langkah suku bunga berikutnya. Sementara di sisi lain, risalah juga mengungkap terdapat perbedaan pandangan antara anggota komite mengenai arah kebijakan suku bunga ke depannya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.219 rupiah. Posisi terakhir penutupan di 16.208 rupiah menguat di 0,18%. Kemudian terhadap euro di 19.030 rupiah, pound sterling di 22.076 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di level 110,87 rupiah. Keinformasi komoditas, harga batubara terus melaju di tengah proyeksi kenaikan permintaan menjelang musim panas. Harga emas dunia akhirnya bangkit usai jatuh selama 2 hari beruntun, sementara harga minyak global melemah seiring meningkatnya kekhawatiran pasar atas dampak dari perluasan kebijakan tarif Amerika Serikat. Harga batubara terus melaju di tengah proyeksi kenaikan permintaan menjelang musim panas di belahan bumi utara. Peningkatan permintaan jangka pendek dari sektor pembangkit listrik menciptakan momentum positif bagi harga batubara termal. Merujuk definitif, harga batubara di perdagangan Rabu ditutup di posisi 112,9 dolar Amerika per ton, menguat 1,16%. Penguatan ini memperpanjang tren positif batubara dalam 2 hari dengan total kenaikan 2,9%. Harga emas dunia akhirnya bangkit usai jatuh selama 2 hari beruntun, namun penguatan masih terbatas akibat menguatnya indeks dolar Amerika Serikat usai pasar fokus pada perundingan perdagangan Amerika dengan mitra dagang. Di perdagangan Rabu, harga emas dunia naik 0,39% di level 3.313,35 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,17% di posisi 3.318,92 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak global melemah di Kamis pagi waktu Asia seiring meningkatnya kekhawatiran pasar atas dampak dari perluasan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global dan permintaan energi. Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun 22 sen atau 0,31% ke 69,97 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat melemah 27 sen atau 0,39% ke 68,11 dolar Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,01%, tipis saja di level 68,39 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,01% di level 14.824 dolar Amerika per metric ton. Sementara emas menguat di 0,37% di level 3.333 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,64% di level 4.184 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang
yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak tayangan berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan putaran kedua nilai tuntutan tarif bagi sejumlah negara, termasuk tarif sebesar 50% terhadap Brazil, serta memerintahkan penyelidikan atas dugaan praktik dagang tidak adil di negara tersebut. Tarif ini salah satu yang tertinggi yang pernah diumumkan sejauh ini, yang akan mulai diberlakukan di Agustus. Trump juga akan memberlakukan tarif sebesar 30% ke Aljazair, Libya, Irak, dan Sri Lanka, tarif 25% untuk produk Brunei dan Moldova, serta tarif 20% untuk barang dari Filipina. Tarif-tarif tersebut sejalan dengan tarif yang sebelumnya diumumkan, meskipun tarif untuk Irak dan Sri Lanka dikurangi. Bursa Wall Street kompak menguat di Rabu waktu setempat. Indeks S&P 500 menguat setelah saham Nvidia naik 1,8% setelah mencapai sejarah dengan mencatatkan kapitalisasi pasar sebesar 4 triliun dolar Amerika. Indeks S&P menguat 0,61% mengakhiri sesi di 6.263,26. Sementara Nasdaq Composite melonjak 0,94% dan mencetak rekor penutupan di 20.611,34. Dan Dow Jones Industrial menanjak 0,49% ditutup di 44.458,30. The Fed merilis risalah FOMC meeting di mana The Fed menahan suku bunga di 4,25 hingga 4,50%. Risalah pertemuan 17 hingga 18 Juni menunjukkan para pengambil kebijakan sebagian besar mengambil posisi menunggu dan melihat untuk langkah suku bunga berikutnya. Pertemuan tersebut diakhiri dengan keputusan bulat anggota FOMC untuk mempertahankan suku bunga yang telah berlaku sejak Desember 2024. Namun risalah juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan yang semakin besar mengenai arah kebijakan ke depan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat retail atau penjualan langsung ke konsumen di Januari hingga Juni 2025 mencapai 390.467 unit. Raihan ini turun 9,7% year on year, sementara wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer anjlok 8,6% di 374.740 unit, dari sebelumnya mencapai 410.020 unit. Penurunan lebih tajam retail terlihat di Juni 2025 mencapai 61.647, sementara di Juni 2024 penjualan tercatat di 70.290. Sedangkan wholesale turun 22,6% dari 74.618 unit di Juni 2024 menjadi 57.760 unit di Juni 2025. Berbagi sumber, iDex Channel.